Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini teman-teman sekalian, sebenarnya kan kalau saya ngomongkan cerita tentang Gandrung Sewu, kita teringat dua orang tokoh yang menginisiasi, sekarang udah almarhum. Untuk itu mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapak Sumitro Hadi dan Bapak almarhum Budianto agar mereka tenang di sana melihat kita yang masih mau melestarikan Gandrung Sewu. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa mulai. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba mengulik sedikit. Sebenarnya kan hanya kita tahu apa gesah aja mengingat kembali kelendise bengenku ceritane Gandrung Sewu. Ya, secara Gandrung Sewu. Terus bagaimana tiba-tiba ada Gandrung Sewu? Ya, sedikit saya cerita. Kemarin saya sudah bilang sama Bu Anti tentang Gandrung Sewu. Dulu itu ceritanya kan begini, ketika almarhum Pak Budianto menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berencana ingin menggelar Gandrung Sewu, namun setelah ngomong-ngomong dengan waktu itu saya, Mas Holil, Pak Budi sama Pak Nelis dan teman-teman yang lain itu gesah di Pantai Bum membicarakan tentang Gandrung Sewu. Saya ditanya, kira-kira ini enggak ya pakaiannya? Ya enggak tahu Pak, kita kumpulkan dulu teman-teman. Kemudian teman-teman dikumpulkan kalau enggak salah di sanggar saya waktu itu. Kita kumpulkan, kita hitung-hitung lah pakaian Gandrung kira-kira ada berapa. Setelah dihitung diperkirakan pakaian Gandrung cuma ada 650. Kok tahu dari mana? Kan patokannya kan waktu itu saya punya Gandrung cuma 5. Yang lain juga begitu, setelah dihitung kurang lebih ada 600. Akhirnya gagal dan tidak bisa dilaksanakan. Kalaupun dipasangkan dilaksanakan, ya kan nggak akan berhasil. Terus berikutnya, seiring berjalannya waktu, kalau lihat itu Pak Anas, ya itu pertama kali melihat gladi bersih Gandrung Sewu di Pantai Bum. Beliau datang, Pak Suko jangan dibubarkan dulu Pak Suko, karena bapaknya mau datang. Sore hari datang melihat, kaget Pak Anas waktu itu. Wah ini Pak Budi luar biasa ini. Saya sampai mau minta apa saja ke Pak Sekda dikasih. Ya kebetulan Pak Budi tipenya bukan peminta-minta kan. Pak Budi tidak mau minta. Sudah lihat aja. Nah, terus kemudian waktu itu Pak Anas kan sudah mencantumkan Banyuwangi Festival yang kedua. Waktu itu bilang sama Pak Yusuf, Mas Yusuf gimana nih sudah bebas yang kedua kok adem ayem nggak ada gregetnya ya. Coba telepon Pak Budi, itu biasanya punya tim yang luar biasa. Nah kemudian Pak Yusuf telepon Pak Budi, Bud, apa ya supaya Bifest itu ramai. Apa itu Mas? Ya supaya Bifest itu ramai, karena ini udah yang kedua, tahun kedua kok adem ayem aja. Oh iya Mas, ada Mas. Apa itu? Langsung dijawab Gandrung Sewu. Nah kebetulan pada waktu itu di Glamor, siapa yang rumahnya Glamor ya? Ya di Glamor itu ada pramuka waktu itu Pak Yed ya. Ada pramuka penarinya 100. Pak Anas waktu itu juga melihat. Ya. Otaknya Pak Budi main waktu itu. Wah iki klendi carane supaya Gandrung Sewu masuk Bifest. Pak Budi itu pinter ya, kon jebak orang tuh pinter. Udah ngomong-ngomong dibumboni dengan macam-macam. Akhirnya kan diberitahulah Pak Anas, Pak ini bagus ini Pak, ini bagus ini bagus. Akhirnya setelah itu yang tertarik pertama kali adalah Kodim. Waktu itu Kodim sudah mau mengundang Pak Sabar. Setelah tahu pertunjukan Gandrung di Glamor dibatalkan. Pak Anas bilang, Pak pakai ini aja Pak. Akhirnya pakai berapa penari yang dari Glamor dibawa di Kodim. Waktu itu kalau tidak salah menyambut kunjungan dari Jawa Timur atau dari mana itu. Nah setelah ngomong-ngomong itu, kemudian Pak Budi ngomong kepada Pak Anas, Pak ini udah layak Pak untuk acara Bifest, karena Gandrung luar biasa. Oh iya Pak Budi. Akhirnya disetujuilah Gandrung Sewu masuk Bifest. Terus kemudian pertanyaannya, ya, kan Pak Anas itu orang pondok pesantren kan, kenapa harus Gandrung? Kan di Banyuwangi banyak, ada kuntulan, ada jaranan. Dulu pernah ketika Gandrung Sewu yang kedua setelah
mau tampil, sorenya saya diundang dengan almarhum Pak Budi itu, kalau tidak salah ada Samsul juga itu. Ditanya tahun depan apa? Pak Bram mengusulkan kuntulan 1000. Apa kata Pak Anas? Wah enggak bisa Pak Bram, kalau kuntulan di mana-mana sama. Lagian yang masuk di harian Kompas 1 halaman di Banyuwangi hanya Gandrung Sewu, yang lain enggak ada. Kompas waktu itu 1 halaman. Ya, luar biasa itu. Ya, tepuk tangan buat Gandrung Sewu. Ya. Jadi yang pertama kali masuk 1 halaman Kompas, kata Pak Anas, wah enggak bisa itu Pak, itu kemarin aja Kompas luar biasa itu. Kalau kuntulan di mana-mana sama. Pak Budi gimana? Ya Gandrung lagi Pak gitu. Akhirnya kan setelah beliau menyetujui itu ya, saat diadakan pembukaan kemah kebangsaan sudah Gandrung menjadi tari massal yang masuk Banyuwangi Festival dan akhirnya benar-benar masuk Banyuwangi Festival. Ya, setelah masuk Banyuwangi Festival tidak semudah merol masuk enggak. Masih banyak perjuangan berat yang dilakukan oleh teman-teman Partai Sinawangi. Kembali lagi Partai Sinawangi, memang kemarin sudah saya sampaikan yang berdarah-darah ya Partai Sinawangi, ada yang nasinya busuk, nginepnya enggak jelas, ya berangkatnya juga banyak yang telat karena jadwal juga enggak telat. Lanjut berikutnya. Setelah Banyuwangi, Gandrung Sewu benar masuk Banyuwangi Festival, justru terjadi perdebatan dengan nama. Oke Pak, setuju masuk Banyuwangi Festival. Rapatlah itu tentang judul dan sebagainya. Ada yang mengusulkan Sewu Gandrung, ada yang Gandrung Sewu. Oh sudah terjadi perdebatan tuh. Cocoknya apa dan sebagainya. Kemudian Pak Budi menjelaskan, kalau Sewu Gandrung artinya 1000 Gandrung pas Sewu penarinya. Tapi kalau Gandrung Sewu, Gandrung Ewon artinya beribu boleh lebih dari 1000. Bahkan kita tidak pernah menyelenggarakan Gandrung Sewu yang jumlahnya kurang dari 1000. Setelah akhirnya disetujui bahwa itu ada, kalau Sewu Gandrung artinya gandrungnya hanya 1000, kalau Gandrung Sewu gandrungnya bisa lebih atau Gandrung Ewon. Akhirnya disepakati dengan nama Gandrung Sewu. Itu hanya nama. Banyak orang yang salah paham di luaran sana, pernah di Facebook di komen, Yono iso Gandrung ojo mek 1000, ditambahi mosok tiap tahun 1000, itu dari Tulungagung. Saya komen balik, kalau bisa reok kendang itu jangan tidur setelah dapat rekor muri. Di Tulungagung habis dapat rekor muri tidur. Ponorogo habis dapat rekor muri tidur. Kita sudah yang keberapa Pak Haji? 12 ya? 12 tanpa henti, berhenti hanya karena COVID. Itu pun masih dilaksanakan pakai apa? Waktu itu virtual. Hebat kan Banyuwangi itu. Bukan memaksa. Akhirnya orang-orang Banyuwangi yang di luar Banyuwangi merasa memiliki, yang dari Ikawangi Sumatera, ada Ikawangi Kalimantan, ada Papua, ada orang Papua yang datang langsung ke Banyuwangi. Itulah orang Banyuwangi. Ya. Jadi walaupun COVID ya masih dilaksanakan. Kemudian waktu diseleksi, Bu Anti, repotnya di teman Partai Senang Bu. Kalau mencari penari sedikit sulit di Banyuwangi. Tukaran Bu teman-teman ini Bu. Ini Bu Endang. Pak, ojo loro ta Pak, tambahan ta Pak, 5 Pak. Sing wong mana itu Gelaga juga minta tambah semua Bu. Satu kecamatan diambil 2, tuh bertengkar teman-teman ini Bu. Repot kan di Banyuwangi. Kalau daerah lain ambil 2 gampang, di Banyuwangi ribet Bu. Maunya banyak semua. Itulah Banyuwangi. Jadi setelah dia adakan virtual, ya karena maksa tadi, itu 2 kali 1 kali Pak Jis? 2 kali ya. Ya. Itu kita ada waktu ambil gambar di pendopo membentuk tulisan 2000 berapa? Berapa itu? 250. Waktu Banyuwangi itu ya. Itu sudah virtual luar biasa. Ada dialog interaktif antara bupati dengan Ikawangi yang ada di luar Jawa. Jadi Banyuwangi itu tidak pernah berhenti walaupun COVID jalan terus. Sementara yang lain begitu dapat rekor muri selesai. Dan saya melihat tayangan, ya mohon maaf, mungkin kita menang pengalaman kali ya. 12 kali, yang lain baru 1 kali selesai. Mohon maaf, ada salah satu kabupaten, salah satu atraksi. Kebetulan yang lain itu pakai baju putih, bawahnya celana gitu. Yang lain atraksi dia hanya diem.
persis orang upacara bendera. Kalau di Banyuwangi, pojok niku kok meneng tok lendiku gawe gerakan to. Wes cerewet wong Banyuwangi itu. Sana muncul dia, ojo meneng tok gawe gerakan. Mohon maaf Bu, orang Banyuwangi karena kasar. Ketang pelatih kopok tuh. Itu udah anak-anak udah buat gerak sendiri. Jadi walaupun mereka bukan pelatih tarinya, dia punya inisiatif bagaimana mereka menjadi sebuah pertunjukan walaupun jadi figuran. Jangan jadi figuran yang diam saja. Ya, itu Banyuwangi hebatnya. Terus lanjut. Pemilihan tempat. Nah, ini yang semua yang masuk BIFES pasti ingin tempat yang strategis. Mungkin di BUM, di Taman Blambangan, di stadion, di gedung-gedung yang di hotel. Ya, pasti semua ingin di situ. Kalau waktu itu masuk di BIFES, nggak ada orang yang minta di tempat yang tidak strategis karena menurut mereka kurang bergengsi lah. Dah rapat pertama mau tampilkan di stadion. Dalam hati saya, wah tepak stadion nih. Sing delok akeh mesti. Berikutnya terjadi perpindahan. Pak Suko, panggone dipindah. Nanti Pak Taman Blambangan. Lah, kok Taman Blambangan toh Pak? Loh ya, Taman Blambangan kan Gandrung itu kesenian rakyat. Kesenian rakyat itu tidak boleh pisah antara penari dengan penontonnya. Wah, masuk akal gitu. Udah seneng. Taman Blambangan tempatnya terbuka, sing delok akeh. Angan-angan saya. Semangat luar biasa. Habis maghrib ditelepon lagi. Pak Suko, sampean tak omongi ya, aja susik. Tahu kan Pak Budi kalau saya itu lek diomong rada anu mending ngamuke dhisik nih. Gandrung saya dipindah neng BUM. Waduh, udah saya meledak. Ngamuk. Kari ngono Pak ya disio-sio Gandrung Sewu dari anu pindah ngene dan sebagainya. Setelah saya emosi, Pak Budi hanya senyum saja waktu itu. Saman jok muring, aku pertama ya muring. Lah nyapa Pak? Ternyata setelah itu ada rapat fotografer, wartawan, Pak Anas dan sebagainya menyampaikan, Pak, kalau sebuah pertunjukan di gedung biasa, pertunjukan di stadion nggak ada yang luar biasa, apalagi Taman Blambangan. Sekarang kita pindah di BUM. Karena apa? View-nya bagus. Di belakang ada Selat Bali dengan gunung-gunung yang luar biasa. Ketika sore hari ditambah dengan matahari terbenam. Wah, ini luar biasa Pak. Dari emosi yang awalnya itu kuping mengkrok, begitu dijelaskan sama Pak Budi diam saya. Wah iya Pak, bagus ya ternyata. Nah, selesai ditentukan, tidak semudah itu. Moro sudah selesai ditentukan, tiba-tiba Gandrung bilang tidak. Ya, oke. Tempatnya BUM, udah di sana di BUM. Apa ada pejabat yang terlibat waktu itu? Ayo teman-teman Partai Banyuwangi, ada nggak pejabat yang terlibat? Tidak ada, satupun orang pejabat. Sampai sekarang ini nggak berani pejabat memimpin Gandrung Sewu. Saya kepengen tahu siapa yang berani ngopeni Gandrung Sewu. Ketika Gandrung Sewu itu pertama dilaksanakan, Pak Budi tanya saya gini, Nek, pertunjukannya aku percaya bagus lah. Yang menjadi pertanyaan, piye sampean ngopeni wong sakmono akeh? Lah kita ini Bu, teman-teman Partai Banyuwangi ini kan tiap bulan ada pertemuan. Jadi saya tahu karakter masing-masing, Pak Wanai seperti apa, Pak Edi seperti apa, Mbak Endang seperti apa. Saya tahu semua teman-teman itu. Dan ketika di lapangan nggak ada istilah ketika bertengkar ya di situ aja. Ya. Jadi setelah di BUM di Selat Bali, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, menjadi luar biasa karena memang tempatnya ya aneh tapi menarik itu loh. Ketika di sana yang pertama ditempatkan bukan di tempat itu Pak Haji ya, sing lor niku ya. Utara yang sekarang untuk apa tuh? Ya, untuk pelabuhan sekarang yang utara itu masih rumputnya banyak itu. Rumputnya banyak. Nah, lanjut. Penentuan tema Gandrung. Nah, ini tema Gandrung ini nanti Pak Fauji ini tahu banget sekarang. Pak Suko itu nggak pernah dendam dengan seseorang
Tapi ingat apa yang dikatakan orang, akan saya balas dengan prestasi. Saya nggak pernah membalas dengan dendam juga. Ya. Jadi waktu itu Pak Sumitro kan begitu dapat tema, memang langsung kan coro neng penggarape neng penjahit Pak Mitro kan. Pak Mitro dengan Pak Budi kalau ngomong kan sudah Pak Mitro, ini Pak Mitro, ini Pak Mitro, udah paham. Kalau Pak Mitro dengan Pak Budi memang udah klop. Pak Budi itu orangnya nggak serantanan, Pak Mitro udah paham. Jadi kita Pak Budi ngomong, masa ditukari meneng tau wong loro padha tuweke. Tukaran saiki ning kono pantas ya tukaran terus iku ya. Lengkap ning kono ana Pak Mitro, ana Pak Budi, ana Pak Sayun. Sama meneh. Usupina lengkap wis ning kono. Ya Pak Buat tukang biali lengkap. Udah lengkap di sana. Ya. Mudah-mudahan di surga mereka ngedeng gandrung ini. Oh iya tenan ya. Udah lengkap. Ya jadi kan ketika itu Pak Mitro dikumkan, Pak Mitro lagi gini disampaikan tema yang pertama itu adalah jejer. Ya, jejer sesuai dengan urutan penampilan gandrung terop. Dari jejeran, terus kemudian paju, yang terakhir sebelang subuh sing go sapu nang. Ya kan, ya makna ya bahwa sapu itu latihan dan hebatnya lagi Pak Sumitro Hadi itu tidak seperti anak-anak sekarang cara membuat koreo. Enggak ada yang namanya workshop. Hanya pada kertas streaming, ya, streaming. Dan itu mungkin tidak dimiliki oleh penata tari dimanapun juga. Pak Mito itu seniman otodidak, ya, iso sembarang. Bahkan ketika saya membuat tari nyiru itu, mohon maaf Bu, ketika membuat syair itu hanya jalan-jalan gini Bu, ditulis di lantai. Itu kalau belum acara seperti tidak boleh disapu, jadi tulisan di mana-mana Pak Mitro itu. Ya. Sudah itu kertas juga di mana, tidak boleh disapu sebelum saya jalan-jalan. Aku rane nyiri tulis, baru melakukannya ditulis. Itu Pak Mitro spontan mau rekaman buat syairnya di situ. Dan tidak ada orang yang menandingi sampai saat ini. Pak Edi ini cantriknya dari kecil belum bisa menandingi Pak Mitro. Belum bisa menandingi. Kalau menarinya bisa. Tapi membuat karya seperti Pak Mitro itu yang sulit. Karena hanya streaming dari kelompok A, aku yang gue muter rene. Sehingga pelatih itu cukup diberi streaming sudah paham. Digiring, ayo melakukan rene muter, bener lari. Tanpa dikomando udah tahu karena ada gambarnya. Mungkin teman-teman yang notabene sekarang, mungkin Pak Mianto ya dari sarjana seni juga pernah nggak terpikirkan membuat seperti Pak Mitro itu? Pelajaran di perguruan tinggi ada nggak? Nggak ada. Ketika Mbak Mipta tak kasih bukunya, Pak ini luar biasa Pak buku ini Pak. Kalau untuk masa itu berapa semester ini? Pada karya Pak Sumitro Hadi yang notabene tidak pernah kuliah di seni. Bukunya dipinjam tak kasihkan, sampai geleng-geleng kepala. Pak Samsul, Mbak Mita, dia nggak punya buku. Makanya kalau orang mengatakan, kalau Saga seperti ini, kalau dia ngomong, sudah bilang ke saya punya bukunya. Waktu Edi ngomong itu, salah gue, kok salah? Lu ning fotomu jenenge ninggul, gue jeneng apa tuh? Dia lupa, malah fotonya dia. Karena saya punya buku. Contoh tangan ini, ya. Ada orang nglayung, sapa sing nglong? Saya punya bukunya. Nglayung arep mati ku nglayung kan? Ngayun. Ada bukunya di saya tuh. Kalau mau berdebat dong, saya punya bukunya Pak Mitro. Ngayun namanya, bukan nglayung. Ngayun. Diayunkan, ya ngayun. Bukan nglayung, nglayung itu nek wong Jawa arep mati loh. Jadi ini namanya ngayun. Ya. Itu banyak yang salah. Aku duwe buku nih sudah silakan Mbak. Buku saya aku kira-kira sampai bulu kuno. Itu kalau dipinjam dihilang. Sekarang dipinjam orang gambar 3 punya Edi udah nggak ada, dipotong, disilih balik. Gambar Edi juga enak disuwek wisan. Karena nggak ada lagi, ada 3 gambar yang hilang dipinjam orang itu. Ya kalau di Edgar izin dulu yang punya. Gelem izin gue. Guyu kita izinane Pak Mitra sih.
Itu dulu yang menerbitkan Dinas Pendidikan. Ya waktu ada diklat itu. Jadi memang Gandrung Sewu itu tidak bisa dilepaskan dari Pak Sumitro Hadi dan almarhum Pak Budianto. Termasuk sekarang yang tinggal, yang tahu persis tinggal saya, Cak Wan, Mas Soleh sama Pak Nelis. Sehingga ketika ada wartawan tanya tentang Gandrung Sewu, ada mahasiswa tanya, pasti diarahkan ke saya. Takut ngomongnya salah. Kadang-kadang kan banyak sekarang itu orang-orang yang ngomong, oh Gandrung Sewu gini-gini nih. Luput. Kalau enggak tahu enggak saya ikut ngomong. Apalagi ngaku-ngaku, iku sun bengen. Kalau Pak Haji Fauzi ini kan paham, karena mengikuti kita dulu dari awal Pak Haji Fauzi. Tukang ngomong di ini semua Pak Haji Fauzi kan. Oke lanjut. Nanti kita tanya jawab ya, barangkali ada kurang-kurang. Saya mohon maaf, nanti teman-teman kan juga ikat. Tahap pemilihan penari. Nah, waktu pertama kali Gandrung Sewu dulu ada seleksi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Justru anak-anak yang di luar daerah, mereka pulang ingin ikut menari. Saya punya anak murid kepatihan tuh kuliah di Jember, ada yang di Surabaya. Begitu ada Gandrung Sewu, telepon saya, Pak saya boleh ikut nggak? Oleh. Joget di pinggir segoro masuk roh. Iya kan? 1000 orang yang narine elek 100 gak ketok. Tarinya apa Pak? Waktu apa jejer apa warnai? Jaran dawuk ya? Ya, jejer jaran dawuk pertama. Tarinya apa Pak? Jejer jaran dawuk. Pak saya boleh ikut? Boleh. Gak perlu latihan karena udah hafal. Dan gak perlu latihan. Udah luar biasa. Kurang lebih ada 1.500 kalau udah salah pertama itu. Luar biasa. Dan tidak ada pola lantai seperti enggak. Wes pokoknya terakhir jejer jaran dawuk langsung jejer 1.500 itu. Wes sembuh sapa senjuket gak roh. Seragame poleng-poleng, ono kang ijo, ono kang cemeng, ono kang abyang. Iya kan? Itu dengan bangganya. Ya sudah dipilih, waktu nggak ada seleksi nggak ada, karena nggak ada seleksi pesertanya meludak waktu itu. Itulah orang Banyuwangi. Gak dikongkon, gak dijak bondo-bondo dewek. Saya ingat waktu itu anggaran make up dan kostum 55.000. Ada catatannya di rumah saya. Tidak akan saya buang itu. Tak simpen besok ke bukti. Kalau ada orang ngaku-ngaku, saya simpen itu. Ya, masih ingat termasuk rekening yang dulu nominal sekian menjadikan saya lesuh di depan trotoar seperti orang gila, saya simpen juga itu. Saya simpen itu jadi kenangan buat saya nanti. Ya, itu lanjut. Hari pelaksanaan. Kalau kita bilang hari pelaksanaan, Gandrung Sewu itu memang unik. Kurang 1 minggu di jalan-jalan nggak ada baliho Gandrung Sewu. Iya kan? Kurang 1 minggu itu nggak ada baliho Gandrung Sewu. Karena itu tadi Gandrung Sewu itu tidak di Bifes, tapi yang komandonya nggak ada orang dinas itu. Komandonya Pak Budi, saya, dan teman-teman Pate Sinawangi. Pelatihnya ya teman-teman itu dulu, iya kan? Pelatihnya teman-teman sendiri, masing-masing kecamatan ada pelatihnya. Ketika di Banyuwangi sudah ada yang nanggung. Ya, kalau di Banyuwangi itu Bu, ketika sudah ada Gandrung Sewu, mic itu diterangkan seseorang, yang lain nggak boleh pegang. Dah ini mic Bu Endang yang pegang, jadi yang memandu Bu Endang, yang lain tidak boleh. Ya. Karena sudah dipandang, oh ini Pak Wanai, udah tahu Pak Wanai bisa jalan. Pokok bismillah, kalimat bismillah itu saya pegang. Kita membuat pertunjukan itu jangan ingin dilihat orang, tapi buatlah pertunjukan yang menarik, pasti orang akan datang melihatnya. Karena kekompakan dan kebersamaan teman-teman Pate Sinawangi yang luar biasa, kami tetap jalan, semua rentangan kita atasi. Ya, jadi memang waktu itu ya, hari pelaksanaan itu hari yang paling ngeri lah pokoknya. Ya, bayangkan tempat sudah ditentukan di Pantai Bum. Pindah-pindah, benar-benar. Kadek ngono nanti ada ya. Jadi ketika hari pelaksanaan itu kan soundnya dari mana? Ketika kita sudah pinjam tenda, meja, kursi di bagian umum aja ya, yang bagian itu di bagian umum
dibatalkan menjelang hari H. Ya, begitu remehnya Gandrung Sewu waktu itu. Dibatalkan. Akhirnya kita pinjam kursi bambu di Gintangan. Bayangkan Pemda saja acara event Gandrung Sewu yang ribuan orang pinjam kursi tidak dikasih. Dah pinjam di Gintangan. Terus kemudian lanjut. Pada waktu itu ya setelah Gandrung Sewu pelaksanaan sudah, dinas manapun tidak ada. Ada salah satu dinas namanya Dinas DKP waktu dia. Dinas Kebudayaan dan Pertamanan Kota, Pak Arif waktu itu. Sudah Pak Suko, saya set spot. Malam hari lembur dikasih lampu. Kembang digawak nih, sak pirang-pirang gawak nih truk. Ya, itu ada salah satu kepala dinas mensupport luar biasa yaitu Pak Arif yang pada waktu itu menjabat kepala DKP. Beliau memberikan bunga banyak sekali. Setelah Gandrung Sewu bubar, apa yang terjadi? Saenek-enek kembang digobalik penonton. Ngijoli saudara. Dikira dibuang, dibawa penonton. Payu. Ya Allah, dalam hati, Kari Mentolo ayo diamankan. Satpol PP tidak ada, polisi tidak ada, tenaga kesehatan tidak ada. Hari H itu ya, waktu gladi bersih di BUM, tenaga kesehatan nggak ada. Ya hanya Pak Arif itu. Pak Buti nanti gimana nih? Disiram dulu Pak. Ada water cannon apa tuh untuk nyebar itu. Mobil tangki itu disiram. Sudah gitu kalau tidak salah dulu Kecamatan Monjar atau mana, itu teropnya mabur keterangin. Iya, iya Pak Wana iya. Di sebelah kanan tuh teropnya keterangin tuh, mabur, digandoli akhirnya. Malik ya, betul ya. Ya, malik teropnya itu. Ya. Ini luar biasa perjuangan yang biasa kalau kita bicara teman-teman Partai Sinawangi itu sudah nggak bisa saya tuh nggak bisa bilang apa-apa kepada teman. Kok sampai segitunya gitu loh teman-teman Partai Sinawangi itu. Gitu aja kadang-kadang masih dipitnah Pak Wana ya. Ya, jadi segitunya teman-teman Partai Sinawangi itu untuk mengembangkan seni budaya yang ada di Banyuwangi sampai saat ini. Ya. Jadi terus kemudian karena Satpol PP tidak ada, polisi tidak ada, almarhum Pak Buti punya inisiatif. Pak Suko gelon jaranan. Piro Pak? 20. Duitnya tekan ndi Pak? Wes aku dhewe pribadi. Nah, itu Pak Buti. Nek wis ngomong ngono kuwi tidak pernah minta Pak. Wah, aku njaluk ning aku duitnya. Waktu itu jaranan itu kalau nggak salah anggarannya cuma 5 juta. 20 jaranan atau berapa itu? Golekno Pak Suko. Dicarikan jaranan. Joget, mari joget, dia jadi pakar betis. Jadi jaranan mubeng-mubeng jadi pakar betis supaya penonton tidak masuk. Jaranan buto, wah keren waktu itu. Fotografer yang kameranya jelek-jelek itu moto mau maju-maju. Saya ngeliat, wah mundur, kampungan itu, wah rame. Kita nggak bisa ngatur waktu itu. Ya, yang pertama kali dibuat seperti apa, Pak Budi aja menjadi tukang parkir kok. Ya, jadi yang pertama saya ingat betul waktu itu artis yang datang itu Arumi Basin, kemudian Emilia Contessa. Jalannya bagaimana? Macet, wes masih panas melebu, cuit, gak peduli Pak, jalan buntu, melaku Pak Anas. Arumi Basin melaku. Ya, sudah jalan mulai masuk boom itu nggak bisa diatur sudah, karena nggak ada polisi, nggak ada Satpol PP. Mereka parkir seenaknya sendiri, saking penasaran Gandrung Sewu kayak opo. Waktu itu penontonnya diperkirakan udah puluhan juta orang itu. Dan nggak ada pagar sama sekali, pagarnya ya jaranan-jaranan tadi. Ya. Nah, namun demikian teman-teman sekalian bahwa dari jerih payah itu kita tanpa mengajukan akhirnya dapat penghargaan rekor muri.
Sementara yang lain mau mengajukan rekor muri mendatangkan akomodasinya berapa, hotelnya berapa, kurang lebih 30 sampai 50 kira-kira Bu. Iya Bu, rekor muri itu. Iya, 30 sampai 50 juta. Lah, ceritanya bagaimana kok dapat rekor muri itu? Ketika di Jakarta ada pameran foto, muri kaget, ada eventnya kok nggak diberitahu. Di mana ini? Dia telepon di Bali, nggak ngerti Bali, karena memang bukan tari Bali. Wah ini bukan, ini Banyuwangi. Banyuwangi telepon Pemda, Pemda tidak tahu. Aneh kan? Acaranya di Banyuwangi, Pemda tidak tahu. Ada yang bilang, oh ini dinas pendidikan. Telepon dinas pendidikan, Pak Sule yang paham. Pak, ini yang punya gawe Pate Sinawangi. Siapa itu Pate Sinawangi? Telepon aja nomor ini, dikasih nomornya Pak Budi. Telepon, selamat siang Pak, ini dengan Pak Budianto ya? Oh iya Pak, gimana? Ini Pak, saya dari Muri. Ini Gandrung Sewu itu betul Pak, dari Banyuwangi? Iya Pak. Pate Sinawangi ya? Iya. Cerita macam-macam. Ini dapat penghargaan ekor muri Pak. Ini diantar apa diambil? Apa kata Pak Budi waktu itu? Pak, kalau suruh ngambil kami nggak punya uang Pak. Mengundang pun apalagi saya nggak punya uang. Makanya kami tidak mengundang muri. Akhirnya diantar lah. Sama muri diantar ke rumahnya Pak Budi. Kemudian di Figura diantarkan ke Pak Anas. Sementara yang lain menggelar event, ngundang muri dengan sulapan, ya kan? Sulapan yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Kita tidak pernah sulapan, apa adanya, lillahi ta'ala. Oleh apa waktu pertama kalau nggak ada sponsor teko apa yang ngundang? Rebutan kaosnya karena nggak macam-macam lah itu, kaosnya nggak seragam, dari Honda, dari Yamaha, tapi nggak seragam. Ya, ya. Seiring berjalannya waktu, ada salah satu brand, nah Gandrung Sewu itu mau dibeli. Ini saya cerita kepada teman-teman ya. Ada salah satu brand Gandrung itu mau dibeli. Maksudnya dibeli kemana? Ya nggak jelas, kalau dibeli kegiatannya apa Gandrung Sewunya. Mau dibuatkan kostum satu-satu, kostumnya diberikan kepada sanggarnya. Sudah hitung-hitungan, Pak Suko satu kostum itu berapa ya? Waktu itu satu kostum dengan atasan 1 juta waktu itu. Sudah dihitung 1 juta kali 1 miliar lah. Oke, sanggup. Bilanglah ke Pemda. Tidak boleh sama Pemda. Kalau bilang BPKB semua senyum ini Bu, ini sudah masukkan BPKB semua. Alhamdulillah saya tidak pernah. Ya, saya itu kalau untuk Gandrung Sewu karena ada amanah dari almarhum dua-duanya ya, Pak Sumitro Hadi ataupun Pak Budi. Saya harus tetap menjaga itu, apapun yang terjadi. Kemudian saya bilang tadi rekening yang nggak akan saya buang. Gandrung Sewu kedua mendatangkan Bu Mega, itu hampir batal itu. Ketika Gandrung Sewu kedua dilaksanakan, itu anggaran di ACC 250 juta. Menurut sampean akeh rong atau 50. Gak enek apa-apane di Gandrung Sewu rong atau 50 itu. Ternyata di ACC berapa? 150. Begitu pencairan di BPKAD, saya ambil bendara bilang, Pak Suko, duit 150. Lah, mosok 150 Bu? 150. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saya di trotoar jam 2:30 sore keringetan Bu, kaya wayang entek gabit, ilang gabite. Wis kena banyu pisan. Keringet, ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah. Oleh duit inti 100 ya Allah. Sudah saya nggak bisa jalan di trotoar linggo, ngadeg gak kuat. Bayangkan 100 juta ya. Terus kemudian saya telepon almarhum Pak Budi, Pak, dananya cair 150 ya Pak. Piro? 150? Iya. Lo ngomong 150? Enggak, 150 Pak. Sek. Wes sampean menengo. Ngadeplah Pak Sekda waktu Pak Slamet Karyono. Istri saja enggak tahu istri saya itu kalau saya punya utang 100 juta. Sudah lunas baru ngomong saya. Yang tahu Mas Holil. Karena apa? BPKB-nya Mas Holil masuk bank, saya yang bayar. Tiap bulan Pak Suko waktunya, ya udah saya bayar. Istri saya nggak tahu punya utang 100 juta.
Lah lek ero ning kira wis aja kadek ngurusi gandrung 1000 wis, nggih tuku sawah karek nambah sithik oleh ngono malahan. 100 juta waktu itu tahun 2012 ya. Oleh sawah itu. Tapi saya tidak nyerah. Ya. Kita cari solusi bagaimana supaya uang itu kembali dan tidak membebani teman-teman, tidak mengurangi hak teman-teman. Karena saya tidak mau mengurangi hak. Kalau anggarannya sewa pakaian sekian, ya sudah saya berikan itu. Ya, itulah teman-teman. Kemudian pelatih. Pak Wanai udah lama ya, pernah dibayar nggak? Nggak ada yang dibayar. Pak Yed, Mbak Sri, nggak ada yang dibayar. Yang muda-muda biar tahu ini ya. Ojo duit dok dipikiri. Karo piagam meroleh kaos. Sudah bangga ya. Ya, yang muda-muda ini biar tahu. Bahwa di Gandrung Sewu itu tidak pernah ada yang dibayar. Baik penarinya, pelatihnya, koordinator termasuk saya. Sampean taunya, oh Pak Suko nyekel duit akeh, mosok ero sing 1.000 mau sampean. Kan nggak pernah tahu sampean. Ya ini saya ceritakan biar teman-teman nanti tahulah ke depannya bahwa ya itulah berkesenian. Nah Edi udah paham, ini kan sudah didengkote seni kan. Ya, jadi tuh teman-teman sekalian, makanya waktu Bu Mega datang itu hampir batal hari apa tuh ya, Kamis atau hari Rebu itu waktu latihan di Banji itu waktu itu. Di grup Pemda Pak Putih bilang Gandrung Sewu batal. Heboh sudah di Pemda waktu itu. Gimana Pak, gimana? Wes kemarin Pak Putih apa dipateni. Gandrung Sewu batal. Heboh rame kemana-mana itu. Saya WA, Pak, sampean sido neng Banji enggak? Padahal di ruangan Pak Sekda itu ngamuk-ngamuk. Jawabnya gimana? Saya tak tutup nilai kemuring-muring, hehehe gitu kan. Padahal dalam keadaan marah, sempat-sempat deh, saya tutup nilai kemuring-muring, hehehe gitu kan. Klendi wong itu. Jadi ngarep nih, karo endang kok tukaran, kok neng buri ki muyap. Bahkan teman-teman sampai kangen di kopok-kopok kan, endang ya. Ya, itulah teman-teman sekalian bahwa ceritanya Gandrung Sewu itu memang tidak bisa dilepaskan dari teman-teman Partai Sinarwangi. Dan ini juga sudah kami ajukan ke Kemenkumham supaya katanya Bu Anti tidak diakui oleh orang lain. Nanti kalau bisa kita ajukan lagi ke Haki. Ya, kita ajukan ya biar ada apa ya, teman-teman Partai Sinarwangi itu ada kebanggaan lah. Karena karya-karya di Banyuwangi itu mungkin Mas Edi yang baru kembali lagi dari Bali ya. Karya orang lain yang bukan Partai Sinarwangi itu berkembangnya sulit. Gandrung, kembang menur, besok lombanya mau lomba apa? Gandrung Sewu, jejer kembang menur, sak Banyuwangi kembang menur kabeh. Dodol kaset, das, dilut payu oleh duit akeh. Sing seneng dodol kaset, payu wes. Teman-teman kan bawa sendiri waktu kan, kaset turun tadi apa? Sampulnya dodol di dewi ya kan? Semua pelatih jualan waktu itu Haji. Untung lah. 10.000 ya. Dari kita 3.500 itu 10.000. Teman-teman udah ramai itu. Jejer kembang menur, kabeh wes meledak kemana-mana kembang menur. Udah iya. Terus berikutnya lagi udah selesai, Pak. Ini kembang menur sudah 3 kali Pak. Harusnya buat tari lagi, tari yang baru lagi. Buat kemarin di sanggar saya undang Mbak Wiwinya itu Gambiran, kita undang. Jadi kita buat tari gandrung nggak pernah meninggalkan senior Bu. Kita undang. Dulu waktu yang kembang menur itu ada Mbok Temu, satunya siapa yang congkeng siapa? Sunasih. Ya kita undang sama Mbok almarhum Supina. Wah lengkap di sana Mbok Supina juga ya. Ya. Kita undang maestro-maestro gandrung itu. Artinya supaya kita tidak melupakan tari aslinya gandrung. Ya, termasuk Gerit Mangir itu kan sebagian dari ide Mbak Wiwi itu. Ya. Dan ini juga kami lupa belum pernah diundang Mbak Wiwi itu di Gandrung Sewu. Besok kita datangkan dengan satu keluarganya. Ya. Ini teman-teman Partai Sinarwangi membuat gerakan, bahkan ketika kita membuat masternya tari gandrung nggak pernah jadi. Karena apa? Penarinya semuanya hamil.
Ya mau bikin tari si siapa? Febri hamil. Terus berikutnya antar lagi sekarang Miftah hamil. Tiap tahun Bu ada salah satu pelatihnya itu hamil. Jadi Gandrung saya itu menghamili pelatih sekarang. Heran saya itu. Pak ayo Pak besok bikin masternya Gurit Mangir. Oh ya gak apa-apa. Stasiun katanya Bu Dewi. Pak gak bisa Pak, kenapa? Dek Febri hamil ya Pak. Wes forung. Sekarang Miftah sama Rizka. Gandrung saya lagi hamil lagi. Memang Gandrung saya itu menghamili memang ya. Enggak jadi akhirnya. Namun demikian saya terima kasih sudah berkembang kemana-mana, bahkan sampai di Hong Kong atau di Papua. Ini besok ada dari Sorong 5 penari dari Papua Ikawangi Sorong mengirimkan 5-nya. Saya bilang Pak tanggal 5 harus sudah ada di Banyuwangi. Kalau tanggal 5 belum datang, mohon maaf kami tolak. Siap Pak, tanggal 5 nanti saya sudah di Banyuwangi, tanggal 6 siap latihan sampai hari H. Dari Papua Sorong, hebat kan orang Sorong. Kalau Ikawangi luar biasa memang. Ini juga ada yang dari Kalimantan Timur, barangkali Edi mau sana monggo nanti. Minta pelatih Kalimantan ya. Jadi kalau kita memang bicara lanjut. Jadi kalau kita bicara Gandrung Sewu teman-teman sekalian, banyak keluh kesah, banyak cerita yang menarik, apalagi pas Paju Gandrung. Ini ada enggak peserta yang ikut Gandrung Sewu dari awal sampai akhir? Ada enggak? Enggak sampai akhir kemarin. Gue berapa kali melok? Enggak, berapa kali ikut? Enggak, ikut nari. Cynthia berapa kali? Ini berapa, Sin? Enggak, oh SMP. Ada lagi. Dari? Dari awal ya? Ya, siapa lagi? Iku Paju Gandrung Eka, berarti kelas 4 pengen ya. Itu anaknya Pak Pur mulai kelas berapa? SMP ya? Dan ini kelas berapa Ren? Ikut ya SMA ya? Ya kalau kita bicara terutama yang ya berkesan itu Paju Gandrung itu memang. Dengan kostum yang tidak karu-karuan. Ya, ono Kang Abyang, ono Kang Cemeng, di fotone Paju Gandrung, gelokno. Fotone Paju Gandrung, ya. Itu Mas Bari kan yang di atas itu. Ya jadi kita lihat lagi lah kenangan-kenangan kemarin bahwa Gandrung Sewu itu sangat luar biasa. Kesannya yang ikut mulai pertama gimana kesannya? Hah? Bangga ya. Nah sekarang ini memang kalau seorang penari belum terlibat di Gandrung Sewu kurang abdol. Sudah kamu mengaku penari hebat, kalau belum ikut Gandrung Sewu kurang abdol. Ada salah satu orang tua di sanggar saya, itu anaknya masih TK, memberi motivasi begini, Dok, latihan yang temenanan, besok kadung gede main bisa juga Gandrung Sewu, bisa pilu Gandrung Sewu. Merinding saya, orang tua motivasinya Gandrung Sewu. Aneh kan orang-orang itu. Sekarang ini Endang ini, anaknya Pak Dandim, ya Endang. Anaknya Pak Dandim, ulie paran Gandrung Sewu, selembar piagam dan kaos kepanasan. Ajudannya telepon Pak Ridho, kaping. Telepon Endang enggak berani, telepon saya. Pak, ini ke kebun di Pak Aneh Badar. Endang latihan timbang itu dibedil, Dang. Terus kalau latihan timbang itu dibedil Pak Dandim dikecek sira. Wis enggak peduli, pokoknya sementing Pak Dandim latihan timbang dibedil. Itu kan luar biasa tuh, sampai anaknya Pak Dandim ingin ikut Gandrung Sewu. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, Gandrung Sewu sekarang sudah menjadi yang luar biasa. Ketika seleksi di kecamatan-kecamatan, Mas Budi belum datang. Kalau datang ini luar biasa. Ada di salah satu buku, nek salah fotone Endang, anak yang katut yo nangis, gak katut yo nangis. Di Klimor kemarin yang sememut anak arek piro Pak Yet? 2 ya, 2 anak. Gak katut seleksi semaput. Ya enggak. Ya kalau kita, ini Bogi, mana Bogi? Pak, waktu dulu di Kalibaru, itu ada 2 anak.
Semaput saya mau pulang, saya Pak Alit sama Bogit. Semaput. Pak ono kang sambut, Bok, ape-ape sing urupine mulih mlaku wis. Lah kalau kita main perasaan, melihat anak semaput gimana? Itu 2 anak muridnya Pak Yit, itu tinggal 2, 3 atau 2 itu ya. Dia neng kidule tembok, semaput. Lah kemarin di Gambiran 4 anak. Ya serius masuk di ruang SMA itu. Semaput. Terus gimana Pak? Pak Alit itu nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma gimana? Apa Bu? Gak katut Pak. Setelah selesai di WA sama gurunya, Pak tolong Pak untuk Kecamatan Kendeng ditambah lagi Pak. Setelah ada kasus itu saya ngadap ke Pak Bram. Pak, tolong Pak kuotanya untuk masing-masing kecamatan yang minta tambah ditambah Pak. Terus anggarnya gimana? Ya anggarnya tetap 1.000 itu Pak. Kaosnya ada enggak Pak? Mulai kaos saya nek. Nah ini yang membedakan. Nek jiri setape, wangel ngetok nek kaos itu. Nek Pak Bram wis kan nondoke anu. Wis nyah-nyah nek Pak Bram urusan ngono niku. Kata stafnya kan suruh tanda tangan. Saya Pak Bram ora wis. Yang tahun lalu pembina juga minta sama stafnya juga enggak boleh. Sama wis keno anu pariwisata aja akeh. Ya. Yang tahun kemarin dapat itu anu ya kalau kurang pasti. Ya kalau kurang pasti. Ya jadi memang di foto-fotonya enggak. Ya. Jadi memang Gandrung Sewu sekarang itu unik. Ya, unik dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Mereka ingin menari gandrung. Sementara itu Pak Wira, monggo nanti kita tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang mau menambah hal-hal yang berkaitan dengan Gandrung Sewu akan kami jawab. Dan kemudian teman-teman bisa membantu untuk menyampaikan barangkali ada yang kelupaan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.